Udara sejuk dan hamparan permadani hijau melapisi tanah Kampung Sindang Barang yang terletak di kaki Gunung Salak, Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehidupan agraris sangatlah kental terasa. Dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Namun tidak sedikit pula yang membuka usaha sebagai pengrajin, khususnya pengrajin sepatu. Jumlah RT ada 54, RW ada 14 RW. Mata pencaharian penduduk Desa Pasir Erih itu pengrajin, bikin sepatu, sandal, sebagian petani. Kebersihan dan ketertiban penduduk di desa ini juga sangat kental, di mana mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Fasilitas umum yang tersedia juga cukup memadai, seperti masjid, puskesmas, dan kantor kepala desa. Di Sindang Barang banyak ditemukan situs-situs dari zaman Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat pada sekitar abad 14 Masehi yang pusat kerajaannya di Bogor. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda, di samping bahasa Indonesia. Ya. Jadi dikaitkan dengan ini, secara historis malahan Sindang Barang mempunyai spesifik sendiri. Setelah saya lihat bahwa di sini banyak peninggalan-peninggalan yang berupa situs-situs di arkeologis itu namanya megalitik. Itu bangunan-bangunan peninggalan nenek moyang kita yang bahannya itu berasal dari batu-batu besar. Contohnya seperti menhir, kemudian juga batu dakon, taras, punden, ya, kemudian juga ada apa lagi, kuta-kuta. Ya di sini banyak ditemukan dan yang tercatat terinventarisir menggunakan tamaki sekarang ini sekitar 40-an lebih. Bapak Maki Sumawijaya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Adat atau yang biasa disebut Pupuhu adalah cucu dari Etong Sumawijaya yang dulu menjabat sebagai lurah di Desa Pasir Erih sekaligus Ketua Adat pelaksanaan Serentahun di tahun 1971. Sebenarnya itu tidak ada keharusan untuk itu harus terah darah gitu ya untuk jadi sesepuh. Tapi kebetulan saja masyarakatnya masih mengakui kepemimpinan kakek saya. Setelah selama kurun waktu 35 tahun, ritual adat Serentahun hanya dilaksanakan secara individual atau dalam kelompok-kelompok masyarakat, maka sejak tahun 2006 lalu, atas prakarsa Bapak Maki Sumawijaya, Serentahun kembali dirayakan sesuai dengan tradisi sesepuh dulu. Serentahun memiliki makna serah terima tahun, dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang sebagai pengganti. Karena Guru Bumi itu dulu pernah dilaksanakan ketika masih jaya Kerajaan Pajajaran. Kan Kerajaan Pajajaran pusatnya di sini di Bogor. Nah itu kan pernah hilang. Jadi dahulu kala ceritanya waktu Kerajaan Pajajaran digempur oleh Demak, Banten, dan Cirebon, penduduk di sini pada lari ke Sukabumi atau Pakidulan disebutnya. Setelah keadaan dirasakan aman, sebagian ingin pulang ke sini, sebagian tetap ingin menetap di sana. Nah itulah yang menurunkan kesepuan-kesepuan di Banten Kidul. Seperti di daerah-daerah Banten Selatan, Sukabumi Selatan, itu masih mereka melaksanakan. Itu masih mereka melaksanakan Serentahunnya, bukan Guru Buminya. Sebab Serentahun itu ada yang Guru Bumi, ada yang Serentahun.
Ada juga serentahun guru bumi, ada serentahun aja. Nah kalau serentahun itu sifatnya tahunan, tapi kalau guru bumi sebetulnya itu bisa 8 tahun sekali. Inilah kami, keturunan-keturunan yang balik lagi ke kampungnya. Serentahun itu sebenarnya adalah ucapan rasa syukur masyarakat di Sinangbarang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama kali menyelenggarakan serentahun di Sinangbarang adalah Rakyat Dharma Siksa. Rakyat Dharma Siksa lah yang membangun situs-situs berupa punan berundak di di kampung Sinangbarang, Desa Pasirori. 2 hari sebelum pelaksanaan upacara serentahun, ketua adat dan para sesepuh melakukan ziarah ke makam para leluhur dengan tujuan untuk meminta izin dan restu agar upacara dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala hambatan. Pohon paku jajar yang berada tepat di sebelah makam para leluhur menandakan bahwa makam tersebut masih keturunan prabu-prabu dari zaman kerajaan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan di bawah naungannya. Sebelum proses upacara Sapta Tirta atau mengambil air dari 7 mata air, rombongan yang terdiri dari para sesepuh atau orang-orang yang telah diberi mandat oleh Pupuhu untuk mengambil air tersebut dan para pemain angklung gubrak bersiap di Imah Gede sebagai segala pusat kegiatan serentahun di tahun 2007 ini. Masing-masing air tersebut, konon menurut leluhur kami mempunyai khasiat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah tadi Cipamali, Cikubang, Cilipah, Cieja, Jalatunda, Ciputri, dan terakhir Ciming. Gitu. Setelah mengambil air dari 7 mata air, rombongan kembali ke Imah Gede. 7 mata air melambangkan 7 kerajaan. Kemudian dimasukkan menjadi satu ke dalam kendi besar. Selepas maghrib, Ustadz setempat didampingi oleh Pupuhu membacakan doa untuk semua makanan yang akan dijadikan sedekah kue pada upacara helaran di keesokan harinya sambil membakar menyan dan dupa. Maksud doa ini agar makanan yang akan disedekahkan mendapatkan berkat dari para leluhur. Diawali dengan membakar kemenyan, ya. Keduanya memakai ini, ada yang bilang ini lisong gitu ya, atau mungkin dupa gitu ya. Nah, dengan membakar dupa ini, jadi seolah-olah hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Sang Pencipta bumi dan langit, mudah-mudahan lebih dikabulkan oleh Allah gitu ya, dengan Sang Pencipta itu. Malam harinya diadakan pengajian di Imah Gede. Yang unik dari acara ini, setelah pengajian selesai, dilanjutkan dengan penampilan sekelompok anak muda yang membawakan kidung Sunda, dan kemudian ada seorang ustadz yang membedah lirik lagu tradisional Jawa Barat itu sambil menghubungkannya dengan filosofi hidup dan ajaran agama Islam. Boga keseimbangan lahir sareng batin, dunia sareng akhirat fikir sama pikir. Hirup walan puji waktu urang bakal los ka kolong. Alam baljak poek mongkleng. Disimbut ku simbut anu ibis, dibungkus bulan anu kalimpang ibis nyanyi.
pagi dimulai dengan namanya sedekah kue. Jadi sedekah kue itu adalah kue-kue dari masyarakat Sinangbarang, mereka yang membuat sendiri dikumpulkan yang sebanyak 40 tampah dibawa oleh 20 pasang muda-mudi. Nanti di sini kue itu dijajar-jajarkan, dirapikan. Di mana nanti di sini juga udah ada istilahnya susuguh kalau menurut kepercayaan kami. Ada dari kopi pahit, kopi manis, kembang 7 rupa, ada bajigur, ada pisang raja. Itu oleh kokolot. Nanti ada sebutnya ijab. Ijab itu artinya pengucapan di mana semua leluhur kami dari yang pertama sampai yang terakhir itu disebutkan nama-namanya. Setelah disebutkan, kita rame-rame berdoa dengan harapan leluhur-leluhur kita itu memberikan berkahnya kepada kue-kue yang tersedia. Nah, setelah ijab selesai, itu kue-kue diperebutkan oleh masyarakat. Selesai itu upacara sedekah kue, kita akan melakukan helaran. Rombongan yang terdiri dari 7 orang gadis yang membawa kendi kecil sebagai simbol dari 7 mata air diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian tradisional seperti angklung gubrak dan calung, dan kemudian para pemikul jampana yang berisi kendi besar, tempat air dari 7 mata air, pembawa pohon paku jajar, pohon hanjuang, serta pohon tebu hitam, memulai arak-arakan dari pelataran Jamlai menuju lapangan utama Kampung Sindangbarang. Sebelum berangkat, juru rajah memimpin doa dan membakar dupa serta menyan. Sampurasun. Sapun. Po ieu dulur. Lemurut Ciberem, Kuta Batu Pakan Cilang, museurna di Sinangbarang, saluareun urut pakuan baheula, taram seseren tahun ka guru bumi, wayah nugal pelen di bale Paesan Jati. Hayu urang ngabuyut helaran di mimitian. Pun. Setelah itu memercikan air dari kendi besar dengan pohon hanjuang ke seluruh peserta helaran dengan tujuan agar kelancaran upacara dan semua peserta mendapat berkat. Laris manis, laris manis, dan nyempel. Laris manis, kami cantik. Untuk kemudian bersama-sama diarak menuju lapangan. Helaran itu arak-arakan kesenian yang dari masyarakat Sinangbarang. Dimulai dari lapangan Jamlai disebutnya ke lapangan Impres, jaraknya lebih kurang 1 kilo. Adapun peserta helaran tersebut adalah barisan pertama adalah 7 orang mojang atau gadis, terus diikuti oleh rombongan angklung gubrak, terus ada lagi rombongan pembawa paku jajar 2 orang, pembawa pohon hanjuang 2 orang, terus pembawa pohon tebu hitam itu 2 orang. Adapun makna simbolisnya, pohon hanjuang itu artinya menyimbolkan di tahun lalu masih ada pekerjaan kita yang belum selesai, yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya. Sedangkan tebu hitam itu melambangkan kesuburan, sementara pohon paku jajar melambangkan bahwa kita ini keturunan kerajaan Pajajaran. Terus baru ada lagi pembawa jampana, di mana air-air yang tadi kita kumpulkan dibawa dalam jampana di sebuah buyung.
dilakukan, rombongan terlebih dahulu mengitari lapangan, baru kemudian membentuk barisan sambil menunggu pupuhu memercikan air dengan pohon hanjuang sebagai tanda memberikan berkat. Rintik hujan yang bertambah deras tidak menyurutkan semangat para peserta helaran ini. Setelah itu, upacara pun dilanjutkan dengan penyembelihan kerbau. Karena di sini kan masyarakat pertanian ya, jadi yang mereka punya itu dulu hanya kerbau untuk membajak. Karena mereka membajak kan tidak pakai sapi, jadi yang mereka punya aja yang dikurbankan. Jadi antara Serentown di Sinangbarang maupun di Sukabumi terutama ya, kesatuan-kesatuan adat Banten Kidul, itu yang membedakannya adalah di kami ada upacara memotong kerbau. Di kesatuan-kesatuan di sana tidak ada upacara memotong kerbau. Kerbau melambangkan sifat kebodohan yang harus dibuang jauh-jauh dari dalam diri manusia. Sedangkan kain putih di atas kerbau melambangkan